Innal batila kana zauqa wa yatakalamuna ila man adina Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana ummatan wahidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya. Alhamdulillah, para jamaah rahimakumullah, insyaallah sebada panjatan puja puji syukur kita kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang nanti dia mujaza mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah SAW. Pun detik-detik sebelum kita meninggalkan dunia ini pun termasuk golongan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan membaca hikmah yang selanjutnya, yaitu hikmah yang ke-175. Hikmah yang menjadi penambah dari hikmah yang sebelumnya. Sebelumnya kita diingatkan oleh Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari, in aradta wurudal mawahibi alaika, kalau kamu menghendaki datangnya anugerah-anugerah dari Allah kepadamu, maka sahihil faqra wal faqata ladaika, perbaiki sifat fakir, sifat hajatmu yang ada di dalam dirimu. Perbaiki sifat fakir itu, kukuhkan sifat tersebut, karena innama shadaqatu lil fuqara, yang berhak diberi itu adalah orang-orang yang berstatus fakir, orang-orang yang berstatus butuh, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hikmah ini lebih diperinci lagi. Ternyata status kita bukan saja hanya fakir. Yang kita tahu bahwa status kita ini seorang yang fakir, orang yang sangat butuh kepada Allah karena status ketidakpunyaannya. Oh, ternyata bukan hanya fakir saja. Apa saja? Yang pertama, kata Sayyid Ibnu Athaillah Sakandari, tahaqqaq, kukuhkanlah bi ausafika, seluruh sifat-sifatmu. Yamudduka bi ausafihi, maka Allah akan membantumu, menolongmu dengan seluruh sifat-sifatnya. Kau kukuhkan sifat-sifat jati dirimu, maka Allah akan membantu dan menolongmu dengan sifat-sifatnya. Tahaqqaq bizullika yamudduka bi'izzihi, kukuhkanlah kehinaanmu di hadapannya, maka Allah akan membantumu dengan kemuliaannya. Tahaqqaq bi'ajzika yamudduka biqudrati, kukuhkanlah dengan sifat ketidakmampuanmu, maka Allah akan membantumu dengan sifat kekuasaannya. Tahaqqaq bid'afika,
kukuhkanlah sifat kelemahanmu di hadapan kemahakuasaannya. Yamudduka bihaulihi wa quwwatihi, ia akan membantumu, menolongmu, menganugerahkanmu dengan seluruh daya dan kekuatannya. Ini ada sekurang-kurangnya beberapa sifat yang memang merupakan sifat bawaan kita. Ternyata selain dari fakir, kita tuh punya sifat dhaif, lemah. Bukan hanya fakir dan dhaif, kita pun punya sifat ajzu, apes, tidak mampu dan tidak bisa apa-apa. Bahkan kita pun selain punya 3 sifat ini ditambah lagi dengan sifat zillun, hina. Nah, sehingga 4 sifat ini adalah 4 sifat yang memang nggak bisa keluar dari diri kita. Lemah, fakir, hina, tak bisa apa-apa. Kemudian semua yang Allah titipkan di dunia ini terkadang mencabut predikat hakikat kita dari prasangka kita. Yang asalnya fakir karena dititipi nikmat jadi rumasa nggak fakir. Yang tadinya lemah ketika Allah berikan kekuatan, rumasaan segala bisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, rasaan dia nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada saat ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, andaikan kamu mau dibantu dan ditolong oleh Allah, maka kukuhkan sifat kamu, maka nanti Allah akan membantumu dengan sifat-sifatnya. Nah, maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, secara logika dan nggak bisa dibantah, manusia itu hidup di 2 hal. Yang pertama, kalau nggak fakir ya kaya, berkecukupan lah. Kalau nggak fakir ya berkecukupan. Sifat dan karakter orang berkecukupan, yang pertama adalah orang yang secara logika nggak membutuhkan pertolongan orang lain. Orang yang berkecukupan atau orang kaya adalah orang yang tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Itu yang pertama. Dan karakter yang kedua adalah orang yang orang lain nggak mau membantunya karena sudah berkecukupan. Karena siapa ya? Ya, orang fakir, orang kaya secara logika karakternya dalam kehidupan kita, satu, dia nggak butuh bantuan karena sudah cukup, dan orang lain pun bingung mau membantu apa karena sudah segala cukup. Terbalik dengan orang fakir. Kalau orang fakir adalah orang yang butuh bantuan orang lain agar menjadi cukup. Nah, kemudian dia pun mengharapkan orang lain untuk membantunya. Nah, orang lain yang fakir, orang lain yang bukan fakir, terkadang melihat keadaannya tergerak hatinya untuk mau membantu. Nah, kira-kira kalau Bapak punya anugerah yang lebih, rezeki yang lebih, kira-kira yang mau Bapak tolong duluan orang kaya atau orang fakir? Orang fakir. Ya, kenapa? Karena ngelihat memang orang fakir itu butuh. Sedangkan orang kaya ya boro-boro mau membantu. Ketika mau membantu pun bingung kita deh. Naon bantuan anak, udah cukup. Nah, ini kalau secara logika dalam kehidupan manusia saja sudah seperti ini, kata Syekh Ramadan Al-Buti, maka min babi aula, apalagi kalau hubungannya antara hamba dengan Tuhannya. Nah, sehingga dituntut bagi siapapun yang merasa hamba Allah harus nembongkan kefakiran ke Allah agar Allahnya bersudi untuk membantu. Maka ketika ada seseorang berprasangka, bukan ulah yakin loh ya, berprasangka yaz'amu anna nafsahu wal maliku lidzatihi al mutasarrifu bi sya'nihi al mustaghni bi qudratihi wa imkanatihi, bahwa saya adalah orang yang memiliki dirinya sendiri, bisa berperilaku sesuai kehendaknya, berpegang teguh dengan kekuatan dan kemampuan yang ia punya, asa-asa tidak butuh kepada siapapun, termasuk di dalamnya adalah tidak butuh kepada Allah. Tapi memang gak akan ada, cuma karena prasangkanya dia setelah dia berkecukupan seakan-akan dia tidak butuh lagi kepada siapapun. Nah, kalau ada orang yang berprasangka seperti ini dalam hatinya, seakan-akan dia mengumumkan kepada Allah bahwa dirinya tak butuh lagi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena prasangkanya dia yang sudah berkecukupan.
Dia yang pada saat ini tidak diberikan balahi oleh Allah, sehingga dia menganggap bahwa tidak datangnya balahi karena kekuatannya. Walaupun tidak ada ngeretek di dalam hati, nggak butuh Allah, tetapi kita secara sadar terkadang merasa diri kita ini ketergantungan dengan Allah itu kurang. Nah, maka dina hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengingatkan kita bahwa kamu itu walaupun sekaya apapun sebenarnya fakir. Kamu itu walaupun sekuat apapun sebenarnya lemah. Kamu itu sehebat apapun sebenarnya apes, nggak bisa apa-apa. Dan semulia apapun sebenarnya kamu itu adalah hina. Kembalikan lagi jati dirimu sejati-jatinya, sehakikat-hakikatnya, agar dengan apa yang kamu miliki sekarang itu bisa menjadi wasilah selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan sampai menunggu dikorunkan selanjutnya oleh Allah. Korun adalah seseorang yang diberikan kekayaan. Fir'aun adalah seseorang yang diberikan kekayaan, kekuatan, kemuliaan dan kegagahan, tetapi malah itu menjerumuskannya masuk ke dalam api neraka. Apa sababiahnya? Sababiahnya adalah tidak sadar bahwa semua itu ada yang menitipkan dan memberikan. Nah, sehingga kan apa fungsinya hikmah ini? Fungsinya cuma satu. Hikmah ini menegur kita untuk kembali menyadari siapa hakikat diri kita. Karena orang-orang kaya ngaku kaya. Ini saya Ramadan Al-Putih enggak saya bacakan panjang-panjang ya, banyak saya simpulkan saja. Nanti kalau dibacakan panjang-panjang ya sayanya capek, bapaknya gilir, jadi akhirnya ya sudah langsung simpulkannya saja. Karena orang kaya kalau ingin disebut asli orang kaya, maka satu, al-ghani huwallazi yambasiku ginahu min nafsi, adalah orang yang harus mendatangkan kekayaannya bersumber dari dirinya sendiri. Gak boleh berketergantungan kepada siapapun agar bisa menjadi kaya. Bisa gak makhluk kaya tapi sumbernya diri sendiri, Pak? Gak bisa. Sehebat apapun pasti memerlukan yang lain. Kalau seperti itu fakir. Karena yang kaya, yang goni pada hakikatnya adalah tidak membutuhkan uluran tangan siapapun. Nah, sehingga sekaya apapun seseorang, hakikatnya adalah fakir. Sehebat apapun, hakikatnya adalah hina. Nah, maka kesimpulannya, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, antumul fuqara, kalian adalah hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang hina, hamba-hamba yang tidak memiliki apapun. Butuh, sangat butuh kalian ilallah, kepada Allah. Jadi fakir itu artinya bukan miskin, Pak ya. Fakir itu adalah orang yang sangat butuh dan sangat bertergantungan kepada Allah. Nah, kalau ada orang yang disebut fakir, maka fakir itu maknanya bukan miskin, bukan tidak ada harta, bukan tidak punya, tapi fakir itu maknanya adalah orang yang sangat butuh. Maka dalam Al-Quran disebutnya ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, antumul fuqara, kalian semua adalah orang-orang yang sangat butuh dan sangat bertergantungan ilallah, kepada Allah. Wallah, sedangkan Gusti Allah, huwa, adapun Allah, al-ghani, adalah zat yang kaya. Apa maksudnya kaya? Zat yang tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Nah, sehingga pas siapanya? Jadi kita aslina sangat butuh ke Allah, sedangkan Allah zat yang tidak butuh apapun dan siapapun. Maka ada dalam hadis qudsi banyak, sehebat apapun hamba aku, beribadah semuanya, gak ada satupun maksiat, maka mazada mulki syai'an, hal tersebut tidak juga menambah kemuliaan dan kehebatan Allah. Pun ketika bermaksiat semuanya, itu pun tidak mengurangi kehebatan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena memang mau ibadahnya muncek Allah, mereka
maksiat ya silahkan, nggak butuh sama sekali. Tetapi yang butuh adalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kata Syekh Ramadan Al-Buti ini sebagai kesimpulannya, pertama, la tatanakkar lihuwiyatika, jangan kamu ingkari hakikat dirimu. Qaddim nafsaka ilallah ala asasiha, menghadaplah kepada Allah dengan membawa segenap jati dirimu. Waqib ala babihi, berdirilah di depan pintu Allah. Mustarhiman biha, mengharap rahmat dengan statusmu yang lemah, yang hina dan fakir. Taqarrab ilaihi bidzullikal ladzi anta masdaruhu, mendekatlah kepada Allah dengan kehinaan, yang kehinaan itu adalah sumbernya adalah dirimu. Yamudduka bi'azzihil ladzi huwa masdaruh, maka engkau ketika mendekat dengan membawa kehinaan dirimu, maka engkau akan dibantu oleh Allah dengan segenap kemuliaan yang Allah adalah sumber kemuliaan tersebut. Taqarrab ilaihi bi'ajzika, mendekatlah kepada Allah dengan membawa sifat ketidakmampuanmu terhadap apapun. Yamudduka biquwwatihi allati hiya min wasbihi wa sya'ni, maka Allah akan menyambutmu dengan kekuatan dan kegagahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqarrab ilaihi bidha'fika, mendekatlah kepada Allah dengan membawa kelemahanmu. Alladzi minhu khuliqta, yang itu merupakan karakter aslimu. Wa ilaihi ta'ud yamudduka bihaulihi alladzi bihi qama malakutus samawati wal ard, maka Allah akan menyambutmu dengan sifat kekuatan dan kemaha daya upayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi 4 hal yang dipesankan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari ketika bermunajat, menghadapkan diri kepada Allah, bawa kefakiran kita, bawa kehinaan, bawa keapesan, bawa juga ketidakmampuan kita atas semua hal. Maka insya Allah Allah akan turunkan pertolongannya, Allah akan sambut kita dengan sifat-sifat yang mulia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Dan insya Allah ini menjadi bab terakhir ya Pak, dari bab fakir, yang mudah-mudahan ini bisa mengembalikan perasaan kita yang sangat butuh dan terus bertergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sebelum ditutup, mangga apabila ada tambahan atau ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama, mangga. Biasanya kita dengar ya hadis yang mengatakan kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Ini maknanya apa terkait dengan yang sudah dibahas tadi? Mungkin lebih tepatnya asar ya Pak ya, asar dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah dawuh, kadal fakru ayakuna kufran, orang yang fakir lebih dekat kepada kufur. Sebenarnya konteksnya berbeda. Maksudnya konteksnya yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, fakir dalam ranah ya, orang yang tidak punya apa-apa tapi tidak mau berusaha, berikhtiar. Jadi lebih kepada harta. Jadi fakir definisi syariat, fakir definisi syariat. Sedangkan fakir yang kita maksud adalah fakir dari tinjauan ilmu tasawuf. Nah, jadi kalau fakir, ini pun jadi masalah klasik banyak dalam fikih. Fakir dalam masalah fikih itu adalah orang yang la kasabalahu, nggak punya kasab, wala malalahu, nggak punya harta, yang bisa mencukupi umurnya secara golib. Artinya umurnya 60 tahun, biasanya umur 63, 65 meninggal, tapi dia nggak punya bekal, nggak punya harta, nggak punya kasab untuk bisa memenuhi hidupnya sampai ke sana. Nah, orang yang seperti ini disebutnya fakir secara fikih ya, secara syariat. Nah, maksud Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah ingin mendorong orang agar yang fakir-fakir ini jangan pasrah dengan keadaan. Karena kebuktiannya banyak. Kefakiran, status fakir yang tidak punya harta dekat dengan kufur. Itu jangankan di zaman dulu, di zaman sekarang pun banyak. Pun saya jadi bingung nanti pada akhirnya. Seperti di Cianjur ada orang yang punten banyak rela mengorbankan keimanannya hanya gara-gara sembako dan uang insentif per bulan. Akhirnya dijual keimanannya. Nah, pertanyaannya,
Yang salah kita yang mampu atau dianya yang kurang iman? Akhirnya kan kita bingung juga. Ketika ada saudara kita yang tidak mampu, kemudian punten banyak, setelah berikhtiar dan berusaha tetap baik fakir. Kemudian datanglah orang yang menawarkan kekayaan, tapi dengan syarat harus menjual keimanan. Akhirnya terjuallah keimanannya, akhirnya dia menjadi kafir. Nah ini yang dimaksud oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi kan jadinya kita bingung. Ketika ada orang yang seperti ini, kalau hendak main hukum syariat, kira-kira yang harus dipertanggungjawabkan dia dengan kefakirannya, atau kita sebagai tetangganya yang mampu tak memperhatikan? Nah, itu panjang lagi lah. Itu yang pertama. Yang kedua, di bab zakat. Ini sekalian mumpung ingat ya Pak ya, kita bahas sekalian. Tapi yang dimaksud konteks Sayyidina Ali udah paham gitu ya Pak ya. Nah, yang kedua, fakir yang dimaksud di dalam syariat juga artinya orang yang nggak punya harta, nggak punya kasab yang bisa mencukupi hidupnya. Di dalam syariat terkadang banyak yang zakat itu salah alokasi, menggunakan kata-kata predikat fakir kepada orang yang ada di sekitar kita dengan standar status sosial terendah di lingkungan. Paham ya maksud saya banyak? Terkadang di lingkungan, anggap sajalah kita ini di lingkungan Puri 2 ini Puri 1 Puri 2. Orang punya rumah, kemudian punya motor, kemudian punten nggak punya mobil. Kerja ya cukup pas-pasan. Tapi dibandingkan dengan yang lain, punten yang punya mobil, yang punya kerja, yang uangnya rada berlebih dari dia. Kalau status sosial, yang miskin yang mana? Kalau pakai status sosial biasanya orang yang tadi, yang hanya punya motor, yang punya rumah, punya kerja tapi pas-pasan, itu distatuskan sebagai miskin. Kemudian ketika datang bulan Ramadan, zakat fitrah dikasihkan ke dia. Sah atau tidak zakat fitrahnya? Sah. Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena bukan itu definisi fakir syariat yang dimaksud oleh Sayyidina Ali, yang dimaksud oleh fikih. Karena fakir itu kayak ini husnudon saya Pak. Sepuri 2 mah boro-boro fakir, miskin pun nggak ada kayaknya. Kalian banyak boro-boro fakir, kayaknya miskin pun nggak ada. Karena yang dipakai definisi miskin di kita adalah miskin secara sosial. Miskin sosial adalah orang yang pendapatannya paling rendah di satu lingkungan. Itu dipakai predikat miskin. Tapi kata syariat miskin bukan kayak gini. Nah itu jadi yang dimaksud fakir oleh Sayyidina Ali adalah orang yang gak punya harta, gak punya kasab yang bisa mencukupi kehidupannya. Pun kalau ada kasab butuhnya 10.000 sehari, dia hanya bisa menghasilkan setengah dari itu, hanya bisa menghasilkan 3.000, 4.000 atau 5.000, maka status itu fakir, orang seperti itu. Nah, orang yang berstatus fakir ini harus berusaha keluar dan berikhtiar baik melalui doa ataupun kasab dan ikhtiar yang lainnya agar tidak terjatuh di hal yang sama dengan orang-orang yang dahulu, karena kebanyakan orang fakir itu dekat dengan kekufuran. Tapi kalau dibalik boleh juga nggak? Dah kaya oke sama, banyak harta dekat oke dengan kekufuran, sama juga atau tidak? Fakir dekat dengan kufur, dari contoh yang dulu-dulu juga, nubenghar dekat juga nggak ke kufur? Nah, potensi masuk nerakanya lebih besar mana? Fakir atau kaya? Ah itu wallahu a'lam. Makanya sebenarnya fakir ya cilaka lamun teu iman ya Pak ya. Namun benghar celaka ya tetap ketika enggak iman. Tetapi kalau fakir yang dimaksud tadi bukan dalam syariat ya Pak ya. Fakir yang dimaksud adalah fakir yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak kita. Mangga Pak. Ada lagi antara picekap itu ya.
Pami cekap, mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Mudah-mudahan sekali lagi Pak, kita berdoa kepada Allah. Allah tanamkan dan pertebal keimanan di dalam hati kita. Allah buang segala sifat-sifat yang mendatangkan murka dari Allah di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk bagian hamba-hamba Allah yang dipilih, hamba-hamba Allah yang senantiasa dinaungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita mendekat kepada Allah selalu dibimbing dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya bermunajat kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, Allah takdirkan menjadi orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, orang-orang yang mendapatkan gelar soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.